Oh ya, LP nomornya. LP nomor. Pelaporan dari pelapor ini sedikit mendadak ya. Jadi Keadaannya seperti ini ya, bajunya sampai koyak-koyak. depan sini. Satreskrim Polresta Solo membenarkan adanya pencabutan aduan dugaan penganiayaan yang dialami oleh salah satu abdi dalam Keraton Solo yang telah dicabut. Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu abdi dalam berinisial RP tersebut mengadukan salah satu cucu mendiang Raja Keraton Kasunanan Solo, SISKS Pakubuwono XIII berinisial SM. Selanjutnya, informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Ya, terima kasih rekan rumah di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali pada hari Minggu 18 Januari 2026 lalu, setidaknya pihak kepolisian dari Polresta Surakarta atau Solo menerima 2 aduan yang berasal dari Keraton Solo, di mana 2 aduan tersebut merupakan aduan mengenai dugaan penganiayaan yang terjadi sesaat sebelum Menteri Kebudayaan RI yaitu Fadlizon menyerahkan SK atau surat keputusan pemberian kewenangan sebagai penanggung jawab kepada KGPAA Tejo Wulan sebagai penanggung jawab di Keraton Solo pada hari Minggu lalu. Dalam aduan tersebut salah satunya yang masuk adalah aduan dari salah satu abdi dalam berinisial RP, di mana RP mengadukan salah satu cucu dari PP13 atau mendiang PP13 berinisial SM mengenai dugaan penganiayaan yang dia alami. Namun demikian, sehari setelah kejadian atau pengaduan tersebut, memang pihak dari pengadu memilih untuk mencabut aduan tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Solo melalui Wakasat Reskrim Polresta Solo saat dihubungi oleh Tribun Solo pada hari Kamis kemarin, di mana walaupun ada aduan yang dicabut, Polresta Solo menyebut bahwa saat ini masih ada 1 aduan lagi yang masih berproses, di mana 1 aduan tersebut adalah aduan yang dilayangkan oleh kerabat Keraton Solo berinisial TR yang dengan teradu 3 orang berinisial EW, E, dan S. Dan saat ini pihak kepolisian tengah mendalami aduan tersebut, termasuk memanggil saksi-saksi pada saat kejadian berlangsung, dan jika diperlukan pihak kepolisian menjelaskan pihaknya juga akan memanggil saksi atau teradu untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Surakarta, kami tidak menginginkan adanya kekerasan. Kita berharap nanti Polresta Surakarta bisa menindak ini secara independen, tidak ada intervensi dari manapun untuk memberikan efek jerah. Karena kekerasan di acara seperti ini yang dialami oleh tim kami, tim keamanan kami itu tidak hanya kemarin, yang mungkin teman-teman media juga tahu dulu waktu Skatek juga sama, dan kami terima kasih juga pelaku diproses, dan kami berharap untuk ini juga pelaku diproses dan diadili untuk memberikan efek jerah. Siap. Kakinya juga kena luka lebam dan mungkin itu terkena lukanya itu pas di kejadian di mana dan apa? Kalau untuk kejadian itu prosesnya di belakang dalam magen sini, kemungkinan terjadi dorong-mendorong itu, dan juga itu memang ada beberapa gusti itu dan juga staf-staf dalam itu yang juga mengalami luka-luka hal yang sama. Gitu. Kalau untuk yang lain kita masih proses berjalan semuanya, cuman yang bisa kita bisa kita sampaikan yang sudah terbit LP yang ini. Masih aduan, masih aduan. Oh masih aduan, maaf masih aduan. Nomor aduannya ini berapa?
Ya. Kalau untuk nomor aduannya STBP garing 65 garing Romawi 1 garing 2026 garing Reskrim. Jadi luka yang dialami besi juga ikut dilaporkan. Nanti kita tunggu perkembangannya ya. Yang jelas semuanya kita secara tegas proses dan kami juga akan laporkan dan kita kawal semuanya. Gitu. Laporannya penganiayaan. Nanti kalian konsultasikan. Nanti untuk yang ini Pengeroyokan. yang ini pengeroyokan 262 pasal 26. pasal 262. Sesuai dengan surat tanda bukti penerima aduan yang sudah kami layangkan, saya tidak bisa menunjukkan secara utuh karena di sini terdapat identitas dari terlapor. Satu dari sekian terlapor, karena yang teridentifikasi baru beliau. Ya. Untuk korban dengan inisial RP sebagai tim penjagaan dan sekaligus warga dari Baluarti. Untuk pelakunya, mohon maaf saya harus menyebutkan beliau memiliki gelar BRM dengan inisial S dan sebagainya. Untuk keterangan yang disampaikan dari korban, kala itu korban menerima sekiranya serangan fisik lebih dari 10 orang. Seperti yang diungkapkan dalam berita acara pemeriksaan klarifikasi. Demikian kan. Tepatnya lokasi dan waktu itu. Oke. Untuk lokasi kejadian tadi ada di Bangsa Siaga Polisian, jadi di Kendal Ageng. Belakangnya dalam Ageng. Belakang Dalam Ageng. Dan saat itu memang masa mau merangsek masuk kala itu. Sudah ada pemaksaan dan dari tim penjagaan itu hanya sebatas menjaga. Tapi biasa terlibat aksi dorong dan karena korban ini waktu itu dibandingkan dengan beberapa barikade pengamanan, ini anak korban paling kecil. Dia begitu saja. Usia 23. Usia 23 tahun dan padahal di depannya itu masih ada barikade yang lain begitu. Kronologinya tadi saya memperjelas lagi sebelum serah terima SK. Jadi saat itu rombongan berusaha merangsek untuk masuk. Begitu, kurang lebih. Kalau pasnya itu pasca dibukanya pintu ini ya, pintu yang di sini itu. Ya, monggo Mbak Tara. Untuk kondisi korban saat ini seperti apa? Terus apakah dari barang bukti yang dimiliki apa saja sama apakah nanti ada beberapa pelapor yang terlapor? Oke, baik rekan media. Untuk keadaan korban kemarin mendapatkan obat jalan ya dari rumah sakit. Tapi juga masih dilakukan asesmen karena diantaranya ada luka vital di alat kelamin korban. Mendapatkan tendangan sehingga saat itu korban tersungkur. Begitu. Dan dilakukan pemeriksaan memang ada memadai kemaluan tersebut dan masih dalam pemantauan dari pihak rumah sakit. Kalau memang nanti dirasa dalam 1x24 jam lebih masih ada nyeri atau bahkan luka pendarahan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.